Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Create Up untuk Anda yang suka makan udang. Sini kumpul ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan nilai ekspor komoditas udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat sejak Januari hingga September tahun ini mencapai 1,106 miliar dolar Amerika Serikat dengan volume ekspor sebanyak 118.000 ton. Oke, karena otaknya tuh kebanyakan Ya. udang gitu ya, pengen makan udang gitu. Bukan otak udang tapi ya. Oke. Sasaran pasar ekspor udang nasional pemirsa meliputi Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, ASEAN, Uni Eropa. Ekspor udang Indonesia ke Amerika mengambil porsi 71,6% dari total ekspor udang nasional atau menjadi negara tujuan ekspor terbesar pada komoditas udang dan negara tujuan kedua yakni Jepang senilai 298 juta dolar Amerika Serikat dengan volume 28.000 ton. Pada kegiatan ekspor, pasar Amerika juga menyukai produk olahan yakni udang tropis kupas beku hasil budidaya ukuran 60 cm dengan nilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat sejak Januari sampai dengan Agustus tahun ini. Kemudian produk olahan udang praktis dan siap masak atau ready to cook. Ya, perubahan ekonomi global juga mempengaruhi sejumlah ekspor komoditas perikanan nasional. Meski begitu, produk perikanan lainnya justru mengalami peningkatan. Salah satunya adalah udang. Menurut data statistik, nilai rata-rata perdagangan udang global sejak tahun 2017 hingga 2021 mencapai 4,34 miliar dolar Amerika. Dan Indonesia mengambil pangsa pasar komoditas tersebut sekitar 1,89 miliar dolar Amerika Serikat atau 7,7%. Dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pasokan ekspor, KKP berupaya melakukan perluasan akses pasar internasional, promosi dan pencitraan produk serta penguatan logistik. Dan selain itu secara internal dilakukan penjaminan mutu pengembangan kawasan industri pengolahan ikan yang terintegrasi dengan kawasan peningkatan produksi udang dan penyedia layanan logistik. Oke, itu dia informasi kita kali ini dan kita akan mengangkat tema untuk membahasnya yaitu budidaya dan juga panen udang lewat startup. Dan sudah tersambung melalui video conference ada Mas Christopher Jason Syarif, beliau adalah founder dari dan juga CEO dari Segara. Selamat pagi Mas Christopher. Selamat pagi Mas Wiki, Mbak Prisa. Apa Baik. kabar nih? Baik, apa kabar? Wah, ngomongin Oke. komoditas tambak udang, Udang. begitu ya, rasanya tuh pengennya sarapannya tuh udang. Betul Kayak sekali, gini. kebayang seafoodnya terus toppingnya pakai udang yang Seger gede-gede ya. gitu ya. Oke, Mas Christopher, kalau Anda melihat tadi sudah dijelaskan gitu ya, market internasional untuk komoditas udang ini sangat-sangat menarik. Bagaimana Anda melihat ini, potensi ini, dan bagaimana Anda juga kemudian melihat kemampuan dari nelayan petambak udang yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tadi secara volume dan juga secara kualitas? Ya, terima kasih Mas Wiki. Ya sebenarnya kemampuan Indonesia sendiri untuk budidaya udang Indonesia itu cukup baik ya. Kita bahkan sekarang itu kan berada di peringkat 4 terbesar di dunia. Tetapi beberapa tahun belakangan ini banyak petambak itu mengalami serangan penyakit yang mengakibatkan sulitnya budidaya. Penyakit yang marak belakangan ini seperti yang namanya itu AHPND, Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease, itu yang sangat-sangat mengganggu produktivitas petambak. Jadi selama ini sih Indonesia cukup baik, tapi ya karena ada banyaknya penyakit dan maraknya penyakit ini, itu yang membuat petambak mengalami kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan market. Oke, adanya penyakit ini juga memang mempengaruhi volume dan juga kualitas begitu ya. Lalu bagaimana dengan upaya-upaya konvensional lah, ataupun mungkin ya hal-hal yang memang biasa dilakukan oleh petambak udang sendiri untuk mengakali masalah-masalah tadi gitu. Dan apa yang ditawarkan oleh Segara sehingga dalam masalah kualitas dan juga produksi terkait dengan masalah tadi mengenai ada penyakit dan lain sebagainya, ini bisa terpecahkan lah. Ya, jadi sih untuk kita sendiri memang kita tahu ada masalah yang besar ya untuk dari segi penyakitnya ya. Tapi untuk Segara sendiri kita juga melihat ini dari berbagai perspektif. Untuk sekarang ini apa yang kita tawarkan untuk ke petambak itu adalah kita menghubungkan petambak langsung ke pembeli B2B. Jadi kita memberikan petambak harga yang terbaik sehingga petambak bisa memperoleh keuntungan yang terbaik. Kita juga memfasilitasi logistiknya. Lalu juga kita dari tambak sampai ke buyer, kita juga memfasilitasikan tim sortir panen seperti di video yang ditunjukkan di situ, yang terpercaya dan juga pembayaran yang jelas dan cepat untuk si petambak. Itu yang sekarang kita lagi fokuskan sih. Oke, lantas bagaimana Anda melihat kendala yang dihadapi nelayan budidaya dalam memenuhi kuantitas dan
kualitas yang tentunya diinginkan oleh market. Eh, Maaf, Mbak, boleh tolong diulangi lagi? Ya, Bagaimana? Sorry, boleh tolong? Oh iya, diulangi? kendala-kendala nih yang sering dihadapi nelayan budidaya dalam memenuhi kuantitas dan juga mungkin kualitas dari market. Oh ya, kendala-kendalanya ya. Betul. Jadi memang resiko budidaya yang semakin besar belakangan ini, karena seperti yang saya sebutkan, karena sulitnya budidaya yang diakibatkan dari banyaknya penyakit, lalu juga akses permodalan, kurangnya benur yang berkualitas. Jadi benur-benur ini kan bayi-bayi udang ya yang dibeli oleh petambak untuk menumbuhkan udang-udang tersebut sampai ujung-ujungnya siap dijual, akhirnya masuk ke market. Dan juga biaya-biaya yang belakangan terus meningkat seperti pakan, solar dan lain sebagainya. Juga untuk perizinan yang dipersulit dan mahal. Dan untuk logistiknya pun juga petambak-petambak juga mengalami kesulitan juga sih dari tambak sehingga sampai ke buyer, makanya itu juga segera kita fokus ke logistiknya juga sih sekarang. Oke. Kalau boleh saya simpulkan, solusi yang ditawarkan oleh Segara sendiri secara end to end gitu ya, dari kemudian pendanaannya, bagaimana cara meningkatkan produktivitas sehingga kemudian mendekatkan komoditas udang ini dengan marketnya. Seperti itu, Mas Christopher. Betul, memang Oke. sekarang ini kita lagi fokus ke bagian akses ke market ya. Kita tuh juga sebenarnya selain kita membantu petambak menghubungkan mereka ke buyer B2B, kita juga menyediakan aplikasi yang gratis ya. Kita menyediakan aplikasi yang gratis di mana petambak mampu mencatat data-data mereka sehingga mereka bisa evaluasi untuk bagaimana supaya mereka bisa lebih berhasil lagi di siklus kedepannya. Dan juga kita emang ada plan untuk di waktu yang mendekat ini kita untuk memberikan pendanaan kepada petambak dengan cara memberikan mereka akses ke pakan dan ke obat-obatan yang lebih terjangkau. Oke. Saya penasaran bagaimana sebetulnya Segara sendiri bekerja, khususnya di core untuk meningkatkan produktivitas. Dalam hal misalnya ada pembibitan, kemudian juga knowledge yang disampaikan. Apakah Anda juga memang melakukan di situ dan bagaimana caranya Segara sendiri bekerja? Ya, untuk dari produktivitasnya, untuk dari sisi produktivitasnya memang kita sekarang fokus untuk aplikasinya ya. Jadi kita aplikasi ini yang kita berikan secara gratis untuk pelanggan-pelanggan Segara. Jadi untuk tambak-tambak yang sudah pernah kita panen, itu kita berikan aplikasi secara gratis. Dan dari situ mereka bisa memasukkan data-data harian budidaya mereka, semua data yang terkait dengan budidaya, sehingga dari situ mereka bisa evaluasi dan mereka bisa keep track dengan apa yang terjadi di tambak mereka. Dan kita juga lagi membuat untuk recommendation system ya, jadi ada sistem rekomendasi bagaimana supaya petambak itu menjadi lebih berhasil melalui aplikasi tersebut. Nah itu dari segi produktivitasnya sih. Tapi kalau untuk bagaimana cara petambak bisa juga terus berhubungan dengan kita dan terus juga selain meningkatkan produktivitas juga meningkatkan keuntungan, mereka juga selama ini kita sangat accessible melalui website, jadi mereka bisa langsung reach out ke kita akan bantu mereka mencarikan buyer yang terbaik juga, jadi mereka bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, baik. Artinya memang bisa memonitor aktivitas pertambakan melalui aplikasi Segara begitu ya. Ini menarik ya, Mas Christopher. Saya juga ini penasaran, ini saya banyak banget penasarannya ya. Kalau ngomongin soal mekanisme untuk menentukan pembiayaan atau sebuah pembiayaan bisa dilakukan ke nelayan petambak udang, itu gimana caranya? Bagaimana cara Anda mengkurasi calon-calon debitur begitu ya untuk kemudian menerima dananya gitu? Bagaimana Anda juga menyimpulkan bahwa ini adalah cukup, kalau istilah dalam perbankan lah, cukup bankable lah. Gimana caranya? Ya, memang petambak-petambak ini agak untapped ya. Jadi untuk memang mereka tuh banyak yang tidak memiliki akses ke permodalan. Tapi untuk sekarang ini memang kita banyak berbasis dengan data ya. Apalagi dari kita sendiri, kita juga melihat dari track record petambak tersebut, dari kan selama ini kita panen udangnya mereka, kita lihat dari dari lahan yang mereka punya sekian banyak, lalu dari fasilitas mereka, dari semua fasilitas mereka dan dari produksi mereka, kan kita tahu ya waktu kita panen, kalau lahannya sebesar ini, terus panenannya segini banyak, itu kan kita bisa tahu ini apakah masuk atau enggak gitu secara profitnya gitu. Dan di sana sendiri kita benar-benar rely based on
itu aja sih. Jadi oke, kita tahu nih selama track record kita udah berapa siklus ini, oh tambak ini udah berhasil nih, tambak ini udah berhasil berapa siklus. Terus kita jadi oh ya udah boleh kita coba, misalnya kita bantu dari segi akses pakan. Jadi kita mungkin nggak membantu dari akses langsung ngasih duitnya aja, tapi kita juga ngasih langsung produktifnya. Jadi kayak oke, kita ngasih pakan aja gitu. Karena pakan sendiri itu kan kayak 60% ya, 50-60% dari production cost. Jadi dibanding kita ngasih duit, dan kita ngasih sesuatu yang mereka langsung bisa pakai juga. Oke, sejauh ini apakah Segara sudah memperoleh pendanaan? Untuk pendanaan sendiri, sebenarnya kita tahun lalu sudah memperoleh dari beberapa angel investor ya. Jadi kita sudah pre-seed. Nah, tetapi selain dari pendanaan tersebut, kita juga bekerja sama dengan perbankan dan fintech ya. Jadi terlepas dari pendanaan yang untuk petambaknya juga, tapi kita juga bekerja sama dengan perbankan dan fintech untuk membantu karena ada gap ya. Jadi dari petambak ke buyer B2B. Buyer B2B itu biasanya bayarnya itu lumayan lama. Misalnya kayak 2 minggu, 45 hari, dan seterusnya. Sementara kalau petambak-petambak yang kecil itu kan kadang-kadang mereka membutuhkan duit cepat ya. Mereka kadang butuh duit langsung gitu, apalagi mereka itu hidup berdasarkan uang panenan gitu. Itu kita lihat, wah kok ada yang satu butuhnya duit cepat, tapi si buyer B2B rata-rata bayarnya 1 bulan atau lebih gitu. Jadi kita lihat ada gap di situ, makanya itu kita kerjasama dengan perbankan dan fintech untuk bisa menjembatani gap itu. Jadi petambak bisa mendapatkan akses ke dana yang lebih cepat, tapi buyer pun juga bisa tetap lanjut dengan tempo pembayaran yang sama. Oke, Gitu. artinya Segara ini juga bisa menjadi sebuah proyek yang kemudian dinilai menarik oleh fintech untuk menyalurkan dananya, begitu ya? Yes, betul. Oke, baik. Terakhir, Mas Christopher, target untuk Segara sendiri ke depan seperti apa? Yang pastinya kita ingin membantu petambak lebih banyak lagi ya, dari kalangan petambak yang besar hingga kalangan petambak yang lebih kecil. Terus kita ingin juga membantu petambak yang mengalami kesulitan permodalan dalam pembelian pakan atau pembelian saprotan. Kita ingin membantu mereka lebih lagi, memberikan mereka ke akses sarana produksi tambak yang lebih terjangkau dan tepat guna. Terus kita juga ingin mengedukasi lagi sih untuk petambak menggunakan teknologi sehingga mereka bisa menjadi lebih berhasil dan meningkatkan produksi mereka. Sehingga akhirnya kami juga ingin ikut berpartisipasi untuk memajukan dunia perudangan Indonesia dan membantu Indonesia menjadi produsen udang terbesar di dunia. Baik, amin. Terima kasih Mas Christopher sudah bergabung bersama kami di Create Up pagi hari ini. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Oke, dan sebelum kita akhiri Power Breakfast pada pagi hari ini, kami update kembali pergerakan dari indeks harga saham gabungan, kemudian juga gainers maupun juga losers, di mana IHSG sejauh ini pemirsa masih bergerak di teritori negatif, turun 0,83% di 6.929. Jakarta Islamic Index LQ45 juga merah. Oke, seperti itu saham-saham masuk dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah Adara, MMIX, kemudian Bayan dan juga Harum dengan penguatan masing-masing 0,53%, 34,74%, 14,73%, dan 0,56%. Oke, MMIX atau Multimedica International TBK tadi itu adalah emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini, melesat langsung 34,74% di 256. Berikut adalah deretan saham top losers. Ya, ada Telkom, BBCA, BBRI, dan juga BMRI maksud kami dengan pelemahan masing-masing 3,65%, 1,42%, 0,82%, dan 1,38%. Oke, kita lihat data selanjutnya. Sektoral ya. Kita lihat ada energi memimpin lagi dengan kenaikan 1,94%, teknologi turun 2,45%, infrastruktur turun 1,29%, dan industri turun 0,42%, rata-rata melemah kecuali energi mungkin seiring dengan pelonggaran lagi lockdown di China yang sudah mulai melonggar, mungkin permintaan terkait dengan komoditas seharusnya bisa meningkat lagi, mendorong saham energi kembali menjadi incaran. Betul sekali. Dan pemirsa, tidak terasa kami sudah menemani Anda selama 90 menit ke belakang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Power Breakfast. Saya Wiki Adrian. Saya Pri Salsambodatu. See you in the morning. Bye-bye.